102,9 MBK Radio yang You Station. Selamat sore Tentu Niners. Apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi bareng Cia Wargana di Sikat seputar informasi kesehatan untuk edisi Rabu 26 Februari 2025. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mencoba berhenti merokok bersama narasumber Dr. Ferdi Ferdian, SPPD Sub SP PMK dari Promkes RSHS Bandung. Dan saat lagi juga segera berhubung bersama Radio MDK sore hari ini. Oke, kita akan coba untuk terhubung terlebih dahulu, Tentu Niners. Baik, selamat sore dokter. Dokter, mohon izin boleh oke, siap. Oke, kita coba terlebih dahulu. Oke, akhirnya. Tes. Selamat sore dokter. Selamat sore, Kang Cia. Sorry. Akhirnya bergabung juga dokter ya. Terima kasih untuk waktu Iya. hari ini. Sehat dok sore hari ini? Alhamdulillah. Kang Cia masih di kantor? Masih di radio. Ini lagi nunggu dokternya untuk gabung di sore hari ini. Oh iya, Dok, Kang. sore hari ini lagi di RSHS? Masih di RSHS ya. Oke. Baik. Tentu Niners, alhamdulillah nih sudah terhubung bersama Dr. Ferdi Ferdian, SPPD Sub SP PMK dari Promkes RSHS Bandung. Kita akan mengulik tema kita sore hari ini ya dok, yaitu tentang Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mencoba berhenti merokok. Dok, emang berhenti merokok itu sesusah itu ya dok? Ya, kalau misalnya dibilang susah, saya akan katakan iya ya. Memang susah untuk berhenti merokok. Tapi ya karena kalau yang namanya susah kan berarti itu menjadi tantangan atau challenge ya. Jelas berhenti merokok itu susah, tapi bukan tidak mungkin tidak berhasil gitu. Jadi angka keberhasilan tetap ada ya. Oke. Faktor apa aja sih dok yang membuat seseorang tuh susah banget untuk berhenti merokok? Karena dasarnya merokok itu kan habit ya. Habit itu kan kebiasaan. Okay. Jadi seperti pada umumnya merubah habit atau merubah kebiasaan, berarti harus ada semacam motivasi untuk merubah diri gitu. Atau hal-hal lain yang membuat orang tersebut memang ya terpaksa harus menghentikan rokoknya gitu. Dan pengalaman saya, Kang Cia, saya nemuin kasus orang berhenti merokok itu karena amit-amit karena sakitnya, Kang. Karena dia sakit gitu. Oke. Dok, kalau misalnya bicara tentang seseorang yang kecanduan merokok, biasanya awal-awal mereka merokok tuh karena apa sih dok? Karena gaya hidup, biar dibilang gaul, atau memang mereka penasaran, atau gimana sih dok? Nah ini, itu kayaknya semua benar Kang Cia ya. Kang Cia bilang itu benar ya. Jadi kan maaf ya, sorry to say bahwa orang berusaha mencoba merokok itu biasanya ketika dia mulai masuk usia pubertas kan ya. Usia pubertas kan usia SMP, SMA gitu. Dan biasanya itu adalah periode di mana dia mulai mengenali dirinya sendiri bukan sebagai bocil, dan dia kayak semacam kok gue punya kemampuan untuk mengeksplor lebih jauh gitu. Dan sayangnya benda-benda seperti ini bisa diakses gitu kan. Rokok itu bisa diakses gitu. Dan siapa tahu dalam cara pencarian diri itu sendiri, ketika dia lagi mengeksplor dirinya sendiri, dia menemukan komunitas yang kebetulan saja senior-seniornya atau teman-temannya yang rokok gitu. Jadi dia untuk supaya bisa mix in, bisa masuk ke dalam grup tersebut, ya dia ikut ngerokok dan lainnya gitu. Itu satu ya. Jadi kesannya kayak dikatakan lebih gaul gitu. Dan satu lagi ya biasa, itu kan konsepnya validasi eksternal. Jadi orang tersebut karena belum punya jati diri yang pas gitu, karena masih remaja dan lainnya, dia berusaha menvalidasi dari eksternal gitu. Nah itu sebetulnya fase penerimaannya mungkin waktu masih remaja,
Tapi sayangnya itu berlanjut terus menjadi habit atau kebiasaan. Dan Mhm. kebiasaan susah banget dirubah gitu. Iya, Bisa iya, iya. berlanjut terus sampai tua gitu. Oke, jadi berawal dari pencarian jati diri gitu ya dok ya, gaul sana sini, yang akhirnya coba-coba, malah ketagihan dan susah untuk berhentinya ya dok ya. Betul, betul. Oh, Itu itu jelas challenge sekali ya hmm, buat kita. Itu kan sebetulnya dasarnya adalah pengendalian diri. Manusia mampu gak sih untuk mengendalikan dirinya sendiri gitu. Kalau dihubungkan dengan eh, tema Ramadan ya, mhm, maksudnya kita kan pengawasan diawasi oleh malaikat, diawasi oleh Allah gitu kan ya. betul. Tapi itu kan konsep pengendalian diri, diri kita sendiri yang bisa mengendalikan gitu. Jadi seperti itu ya, Tento Niners dok. Di dalam satu batang rokok sendiri itu seberapa bahaya sih dok? Oh. Kandungan apa aja sih yang bisa membahayakan seseorang? Sebetulnya yang kalau kita berpikir rokok sekarang udah mulai banyak sekali variannya. Kalau Betul misalnya betul kita dok. berpikir ini rokok yang zaman dulu ya, yang Hmm, rokok apa namanya filter, rokok kretek, baik. itu kan sebetulnya adalah ada tembakau, ada papernya gitu, ada filternya, dan kita asumsikan bahwa itu kan ada proses pembakaran. Dia Mhm, lead in kan, kita bakar, terus proses pembakaran itu menghasilkan suatu asap kan, dan ya. asapnya itu jelas tidak hanya mengandung nikotin. Jadi mungkin teman-teman sekalian biasanya suka berpikir, ini kan yang kita hisap hanya nikotin. Bukan, bukan hanya nikotin, tapi juga asap. Bayangin aja kalau misalnya orang lagi bakar asap sampah di depan rumah gitu. Terus kamu masukin hisap itu, asap sampahnya ke dalam paru-paru, dalam bentuk asap yang disortir gitu, yang kita hisap gitu. Bayangin aja konsepnya seperti itu. Mhm, Ya, jelas itu sangat meracuni saluran pernafasan kita, terutama paru-paru. Jadi kalau misalnya kamu dikatakan banyak, saya akan banyak katakan banyak sekali, bukan banyak lagi. mhm. Mungkin yang kalau di pengetahuan umum sering kasih tahu, misalnya nikotin, terus zat karsinogenik seperti tar, karbon monoksida, itu salah satunya saja sebetulnya. Sebetulnya banyak Oke. yang lain. Oke, jadi zat-zat yang berbahaya yang dikatakan dokter tuh cuma hanya sebagian kecil ya dok ya. Ternyata ada banyak Betul. zat-zat Ya. berbahayanya dalam satu asap rokok itu ya dok ya. Mm-mm. Dok, kalau sekarang kan anak-anak Gen Z tuh lagi demen-demennya nih ya, pods, ya kan, nge-vape gitu ya dok ya. Itu sama bahayanya nggak sih dok? Nah, kalau untuk nge-vape, kalau yang saya baca Mhm. artikel-artikel tuh mengatakan bahwa cairan vape-nya itu tetap mengandung banyak sekali partikel-partikel berbahaya yang bisa Oke. saja merusak paru-paru, bisa merusak saluran pernafasan. Jadi saya kurang setuju kalau misalnya ada orang yang bertanya ke saya, "Dok, saya sekarang sudah tidak merokok kretek atau rokok filter, saya pakainya vape. Apakah itu diperbolehkan, Dok?" Saya akan tetap bilang sebaiknya jangan. Ya, Oke. smoking cessation atau berhenti merokok itu ada tekniknya, dan Mhm. memang betul ada yang berusaha meneliti teknik untuk kita bilang apa? Mensubstitusi atau mengganti dengan jenis lain. Tapi menurut saya kurang tepat, Oke. Kang Cia. Mhm. Jadi tetap sama bahayanya ya dok ya. Iya, Kang. Oh, Saya bahkan punya artikel mengatakan bahwa ada yang namanya istilahnya evali ya. Jadi di Amerika pernah ada yang pakai vape, tapi saya nggak tahu cairan vape seperti apa karena saya nggak nge-vape. Cairan vape-nya mungkin oplosannya salah atau gimana. Jadi ketika mhm. dihisap, mungkin sekelompok orang itu pada infeksi paru, pada Oke. gangguan paru waktu itu. Di fase itu ya. Jadi sekelompok orang pada sakit paru. Terus ditanya, penyebabnya apa nih? Oh, rupanya nge-vape-nya bareng-bareng cairannya ini. Jadi kayak keracunan gitu loh, kayak keracunan makanan, Kang Cia. Betul betul. Ngeri juga ya dok ya. Karena memang rokok ini jadinya double kill ya dok ya. Yang pertama untuk si perokoknya, yang kedua untuk orang-orang yang ada di dekat si perokok ya dok ya. Betul, Double betul, betul. Saya bahkan bahayanya nih, Dok, ya. saya ada jurnal nih. Mhm. Jurnalnya ini bisa mengatakan, jurnalnya baru lagi, jurnal tahun 2023 ya. Jadi jurnalnya ini bahkan mengatakan bahwa em,
orang yang meninggal secara global di dunia ya, di dunia berarti 8 miliar, 7 miliar, itu karena rokok di tahun 2023 itu ada 8 juta yang dihubungkan dengan, dikaitkan dengan rokok. Misalnya kanker paru atau penyakit paru obstruktif, itu 8 juta meninggal di seluruh dunia, 7 jutanya akibat merokok aktif, 1 jutanya perokok pasif. Itu artikel itu menurut saya kuat banget untuk menyatakan bahwa perokok pasif seperti anak kita atau yang masih bayi dan lain-lain beresiko kena impact atau bahkan maaf suami kepada istrinya apa namanya kena perokok pasifnya itu juga punya impact gitu Kang Cia. Oke, jadi memang ya karena bahayanya luar biasa ya dok ya, bukan cuma hanya untuk si perokok, tapi perokok pasifnya juga luar Kena biasa impact bahaya. double Ya, betul. Jadi double kill. bahkan ini ya dok ya, menurut penelitian juga jelas bahkan apa untuk orang-orang yang terkena dampak dari asap rokok untuk mereka perokok pasif luar biasa ngeri ya dok Ya, ternyata ya. ya betul betul betul. Betul sekali. Dok, kalau misalnya bicara tentang dampak dari si perokok nih ya, yang paling banyak sekarang Mhm. terkenanya penyakit apa sih dok? Untuk yang perokok aktif banget Ya. nih, yang sehari bisa sampai 1 bungkus rokok gitu loh dok. Saluran pernapasan yang pasti kan. Oke, sepertinya. Saluran nafas itu kan banyak ya, dari atas, dari hidung, Mhm, terus di belakang tenggorok kita, habis itu ke saluran pernapasan bagian bawah, paru gitu. Nah, saluran pernapasan bagian bawah kita itu apa ya kita bilangnya trakea, kerongkongan kali ya, kerongkongan, mhm. maaf kerongkongan, tenggorokan, tenggorokannya itu sama saluran nafas bagian bawahnya itu bisa mengalami penyempitan. Karena dia Oke. menyempit, makanya disebut obstruktif atau menyempit. Mhm, Obstruk itu tersumbat. Dan mhm. kalau di bahasa awam kan mungkin seperti kena bengek atau asma, tapi pada usia tua. Jadi Oke. usianya mungkin udah 60 tahun, Mhm. yang tadi Kang Cia bilang rokok aktif, sehari bisa sebungkus. Itu ujung-ujungnya, at the end, pada akhirnya dia jadi kayak asma, kayak anak kecil yang harus diuap berulang-ulang gitu. Oke, oke, Kalau oke. nanti nanti diperiksa tes faal parunya, suruh tes tiup dan lain-lain, Mhm. itu menyempit tuh saluran nafasnya nggak seperti orang sehat. Oke. Saluran nafasnya seperti orang sakit asma jadinya. Itu baru pertama tuh Kang, yang tadi saya bilang. Itu namanya penyakit paru obstruktif kronis PPOK. Oke. Atau yang Mhm, kedua, dia memaparkan diri dengan resiko terhadap kanker. mhm. Ya, kenapa? Karena yang tadi saya bilang, asapnya tidak hanya nikotin, tapi juga asap-asapnya, zat karsinogenik yang lain, dia hisap masuk ke dalam saluran pernafasan, dan semua saluran pernafasannya itu memiliki resiko untuk bermutasi dan menjadi kanker di masa depan. Contoh, makanya kalau dilihat di iklan-iklan apa, kanker tenggorok yang bolong kan ya, kanker Betul, betul. tenggorok tuh bolong. Kenapa? Karena ya udaranya kan dihisap, dan dia menyebabkan Mhm, tenggorokannya menjadi kanker. Dua, yang paling sering kanker paru. Kan mhm, udara asapnya itu masuk ke dalam paru-paru. mhm. Dan harus tahu bahwa kanker paru itu adalah kanker kanker pembunuh pertama di dunia maupun di Indonesia untuk Mhm. laki-laki ya, Oke, oke. gitu. Ya, jadi luar biasa. Dok, sudah ada yang bertanya sore hari ini. Selamat sore untuk Rika. Dok, kalau semisal seorang ayah baru, maksudnya seorang ayah gitu ya, baru baru punya bayi, istrinya melahirkan punya bayi gitu ya dok ya, terus Nah, ayahnya perokok, seberapa besar sih resikonya untuk bayi nih dok? nah, nah, ini saya akan katakan jelas beresiko Rizka ya, Rika ya. Rika. Jadi Mhm, beresiko Rika. Jadi gampangnya gini deh, kalau misalnya mau merokok dalam artian belum ada rasa sadar diri seorang ayah tersebut, eh, mungkin kalau mendengar ini ya, mendengar atau rekaman ini mungkin bisa didengar, nanti share ya. mhm, Kalau misalnya dia sayang pada bayinya, dalam artian nggak hanya bayinya ya, dia sayang sama istrinya atau orang yang sekitarnya, dia harusnya tahu bahwa asap rokoknya ini beracun dan mhm, udara bisa dihirup. Jadi sangat mudah terhirup. Kalau misalnya kebetulan saya cukup sensitif Rika. Jadi saya kalau mencium bahkan nih misalnya ada 100 meter di sana ada yang rokok, saya bisa ngecium. Saya tahu
nah ini ada yang ngerokok nih, tapi saya nggak tahu di mana tapi saya pasti ada yang ngerokok. Itu berarti apa? Berarti partikel si asap rokoknya itu bisa masuk hidung saya dalam jarak sejauh itu. Ya, Bayangin tuh. betul. Misalnya, dok kan saya udah ngerokok di luar kamar misalnya. Ya kamu emang pikir kamar sekedap itu, ya kan? Mhm. Bisa aja ventilasi masih ada udara dan udara masuk tercampur gitu. Jadi tolong nasihati orang-orang yang masih saja merokok, tidak hanya merokok di luar, tapi sudahlah, berhenti aja merokoknya, ya. Menjawab gak, Kak? Jadi jelas bayinya akan terdampak, istri terdampak, bayi terdampak. Kalau sang bayi bisa ada gangguan paru di masa depan, ya. Kasih tahu itu. Oke, jadi Rika sudah terjawab ya. Bahkan untuk bayi Makasih pun ini bisa ya, sangat Kak, berdampak, ditanya. dok ya. Seperti itu. Padahal kalau misalkan kita lihat bungkus rokok ya dok ya, sekarang kan ada gambar yang terkena kanker tenggorokan ya dok ya, Paling bolong gitu. sering. Udah gitu ada juga di sana captionnya merokok bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Tapi tetap aja dibeli ya dok ya. Bener. Tapi Mhm. itu sebetulnya, apa ya, kalau kita lihat ya, Kang Cia, Mhm. pemerintah pun berusaha untuk mengendalikan itu. Ya, Kalau Kang Cia tahu sekarang, menurut saya harga rokok udah mulai nggak rasional ya. Harga rokok itu udah sangat mahal segitu. mahal Kalau banget dok. kita lihat itu segitu untuk sebungkus segitu, saya pikir, oh ini udah challenge nih, challenge sekali buat para perokok ya. Bahkan mau waktu berapa tahun yang lalu, kalau nggak salah setahun yang lalu itu nggak boleh diketeng bahkan ya. Diketeng Tuh, dijual harus satuan. satu Jadi bungkus. saya pokoknya harus sebungkus. Ya. Jadi itu mahal. Menurut saya udah mahal sekali. 30 sampai 40 ribu aja untuk yang premium ya, maksudnya yang bagus itu udah dianggap sangat mahal ya menurut saya ya. Dan satu, harga dimahalin karena cukai. Terus kedua, pembatasan iklan. Menurut saya iklan-iklan rokok sekarang udah sangat tipis ya, nggak seperti dulu. Dulu kan oke lah, iklan iklan rokok selalu di atas jam 9 jam 10-an gitu. Tapi menurut saya udah mulai sangat dibatasi. Atau mungkin apa namanya, si perusahaan rokok itu sendiri tidak menyasar iklan di televisi lagi, atau saya kurang paham juga untuk itu ya. Hmm. Terus kalau nggak salah ada aturan main, sekolah dari radius berapa, misalnya kayak di Jawa Barat, terus tahu saya sekolah nggak boleh tuh ada papan-papan plang-plang rokok gitu dekat sekolah, nggak boleh. Yang jualan rokok pun setahu saya nggak boleh. Ya, Oke. jadi banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita, NKRI kita tercinta ini, untuk membatasi ruang gerak rokok sebenarnya. Oke, jadi memang ruang gerak rokok juga pemerintah luar biasa sekali upayanya ya dok ya sebetulnya sampai hari ini juga ya. Oke dok, ada yang bertanya juga di WhatsApp nih di 08 11 Hmm. 1029. Selamat sore dokter, mitos atau fakta kalau misalkan orang yang merokok itu bisa mengurangi nafsu makan mereka katanya. Bener gak sih dok? Em, Kalau itu sih sebenarnya eh, Hmm, bisa memang ya, bisa sebenarnya oke. ya. Karena ada reseptor nikotin, bisa sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi kita kayaknya bisa menggunakan cara lain ya. Untuk yang Oke. bertanya di WhatsApp, saya rasa Hmm, eh, tugas kita di sini adalah kita harus memberantas rokok ya. Rokok itu seperti epidemi kita bilangnya. Seperti suatu penyakit masyarakat yang idealnya bisa kita berantas ya. Jadi saya tidak akan berusaha menjelaskan bahwa dok kan rokok juga pasti ada yang punya manfaat A, manfaat B, manfaat C. Saya akan mengatakan bahwa ada hal-hal lain yang juga memiliki manfaat yang serupa tapi bukan rokok. Mungkin gitu jawabannya. Oke, siap. Terus ada juga yang bertanya di live Instagram, selamat sore untuk @sanxre. Dok, tips berhenti merokok pada anak sekolah, dok. Nah, ini dia tema kita sore hari ini yang utamanya ya, dok ya. Karena bertepatan juga tinggal beberapa hari lagi kita akan menuju bulan suci Ramadan. Kita juga otomatis selama 1 bulan penuh akan menjalankan ibadah puasa. Dan otomatis selama siang ini nggak boleh ngerokok ya, dok ya. Jadi ini salah satu momen yang pas untuk mencoba berhenti merokok. Jadi tipsnya gimana nih dok? Sekalian menjawab pertanyaan dari Edsan XRE. Iya, oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi barang siapa yang mau berhenti merokok, kalau pertama itu harus ada niatnya dulu ya. Dalam arti niatnya itu harus bulat.
tekad, berbulat tekad ya. Yang tadi saya bilang bahwa merokok itu kalau lebih dari beberapa bulan dia menjadi habit atau kebiasaan. Dan kalau untuk berubah dari habit, misalnya orang yang biasa bangun tidur siang berusaha bangun tidur pagi, itu pasti menjadi tantangan tersendiri, bukan? Ya. Berikutnya, selain niat, pastikan bahwa kita harus ada yang membimbing. Ya, jadi harus ada dukungan dan mungkin saja kalau di sini kata-katanya pada anak sekolah ya saya asumsikan bahwa mungkin saja ada orang tua yang terlibat Ya. melihat anak tersebut dan dia tidak menjudge ya dalam artian judge itu biasanya atau menghakimi biasanya berakhir dengan berantem apa kita bilangnya ya keras sama keras mah rada susah lah. Ya. Mungkin kita harus lebih merangkul dengan cara yang lain gitu. Ya misalnya kita bilang ya kalau kata gampang dulu saya juga ngerokok tapi sekarang saya sudah berhenti misalnya itu kita memberikan dukungan kita memberikan jalan yang pasti bahwa berhenti merokok itu adalah sesuatu yang bisa kita gapai di depan gitu. Nah biasanya yang selanjutnya kita harus cari tahu juga adalah karena merokok ini menyebabkan kecanduan berarti harus ada pengalihan ya kan ya nggak Oke, mungkin nih betul, misalnya betul. orang ngerokok habis itu udah kamu berhenti aja. Terus Mhm. lalu kan ini kan kecanduan. Kalau kecanduan itu pasti ada fase di mana dia berusaha mencari itu. Kalau misalnya ada kecanduan seperti itu, ya misalnya kayak zaman dulu, kita Mhm. misalnya kita kasih permen atau kasih pengalih perhatian. Kalau nggak kalau misalnya permen dianggap permen dok kan bikin gigi rusak misalnya untuk anak kecil atau Oke. permen karet dan lain-lain ya bisa Mhm. aja kita berikan ya snack-snack kudapan gitu jadi kalau lagi aduh kok pengen banget ngerokok nih nah ini saya bawain ya si pendukungnya itu bilang nih saya bawain buah-buahan silahkan makan buah-buah aja gitu Oke, terus oke. selanjutnya apa lagi ya oh ya olahraga ya olahraga itu bisa menjadi terapi pengganti untuk orang-orang yang lagi berusaha mau berhenti merokok ya. Nah, itu adalah beberapa tekad yang bisa kita lakukan ya. Oke? Oke, jadi seperti Mungkin itu ya. tipsnya bisa diterapin sekarang bagi Oke. yang oh ya satu lagi kalau misalnya emang mengganggu sekali dalam artian susah dok dokter memberikan nasihat terlalu terlalu global cari ke dokter yuk cari dokter dan ada yang namanya klinik berhenti merokok ya kalau kebetulan kalau misalnya ke saya sebetulnya ada ya tapi saya nggak punya produknya sebenarnya Oh, sebetulnya ada gitu. produk untuk terapi pengganti nikotin maksud saya gitu atau misalnya juga datang ke saya nanti saya minta konseling ke spesialis kejiwaan khusus untuk adiksi remaja dan lain-lain. Mungkin ya kalau misalnya emang mau ya. Oke. Oh, jadi ternyata ada produk pengganti nikotin ya, Dok ya? Ada, ada. Oke. Sebetulnya kalau misalnya di zaman mungkin sekitar kalau saya dengar dari guru-guru saya sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu itu ada produknya ya. Ini. Bentuknya kapsul ya. Sorry, bentuknya tablet dan dia bisa dikonsumsi Mhm. dan dia mengikat secara parsial di reseptor nikotin otak. Jadi nanti Oke. orang tersebut seperti kayak kok kayaknya saya nggak pengen rokok ya karena reseptor nikotinnya udah diblok udah atau udah ditempel gitu sama si obat tersebut. Namanya varenicline kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah ya, varenicline Mhm. bentuknya kapsul dan itu teruji. Di luar negeri masih ada produk tersebut. Cuman sayangnya di Indonesia saya cari misalnya kayak di apa namanya di website atau di mana itu udah nggak ada lagi yang benar-benar masuk Indonesia secara import gitu. Nah, yang menarik juga adalah kalau misalnya teman-teman lihat, Dok, saya pernah lihat website yang menjelaskan bahwa ini bisa berhenti merokok dan produknya, jangan-jangan produknya ya itu terapi pengganti nikotin itu, Kang Cia. Mungkin ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ternyata ada juga 10 to 9ers ya, produk pengganti nikotin. Tapi daripada mengkonsumsi produk pengganti nikotin, mending nggak usah ngerokok sama sekali ya, Dok ya? Nah, iya. Saya sih berharapnya bisa ya. Kenapa? Karena lagi-lagi harus dasarnya dari niat dulu sih. Ya. Kalau menurut saya, misalnya nih, amit-amit ya, misalnya datang seorang perokok, terus kebetulan saja dia udah kena penyakit paru obstruktif ke saya, itu biasanya saya challenge, Pak, Bapak,
Bapak kan tahu, Bapak baru pulang rawat karena sesak nafas, sudah diuap, dinebu. Terus sekarang Bapak masih ngerokok nggak? Kadang-kadang pasiennya bisa saja bilang, dok saya masih ngerokok. Dan memang secara apa namanya dari review yang saya baca itu memang ada sekitar 40% pasien PPOK masih ngerokok. Jadi setengahnya itu masih ngerokok biarpun dia udah kena kena apa namanya kena penyakitnya gitu. Nah, tugas saya sebagai dokter itu pertama harus menjamin bahwa pasiennya itu mau berhenti merokok. Jadi saya tanya dulu, Pak, Bapak kan kemarin ya kita bilangnya kena apesnya lah dari rokok. Oke. Bapak mau nggak berhenti? Nanti saya jelasin itu kalau untuk apa dok saya berhenti? Nanti saya jelasin merokok itu berbahaya, menyempitkan saluran nafas, menyebabkan kanker dan lain-lain. Nanti saya tentuin. Sekarang saya tanya balik ke Bapak. Bapak sudah saya jelaskan, Bapak mau berhenti merokok gak? Kalau misalnya dia bilang, saya komit mau berhenti merokok, dapatkan tekadnya. Oke. Nanti tinggal saya jadwalin. Nah, saya Oke. jadwalkan, ayo Pak, kalau misalnya Bapak mau, ayo kita konseling. Kan saya yakin ada orang yang lebih pandai mengucapkan konseling ini selain saya. Makanya ada namanya terapi konseling untuk pasien berhenti merokok. Nanti kita Oke. jadwalin tuh. Nanti kita Oke. bantu, kita kaji bahwa oh rupanya dia ada pertemuan satu, pertemuan kedua dengan ahli spesialis kesehatan jiwa misalnya, dan dia berhasil mendapatkan insight rasa sadarnya itu. Oke. Siapa tahu dengan rasa sadarnya itu dia bisa berhenti merokok di pada akhirnya. Itu Kang. Oke, seperti itu Teh Tuners ya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Banyak rame banget nih komen Wah, seru live-nya nih. sore hari. Ini dari Amang underscore BP2. Selamat sore dokter. Mau tanya dok, kalau untuk perokok aktif, misal mau berhenti sekaligus nih, pasti sulit ya, butuh proses juga. Mungkin bisa disiasati nggak sih dok dengan mengurangi secara bertahap, misalkan sehari berapa batang nih katanya dong, tapi dalam batas wajar katanya. Karena nggak mungkin langsung Boleh, boleh. setiap hari Langsung gas berhenti gitu stop susah ya ya dok ya. gitu ya. Boleh, boleh. Ini Gimana dok? pertanyaan bagus ya. Hmm. Jadi gampangnya gini deh. Kalau misalnya ada itikat baik, ya, itikat baik itu kan bisa saja berhenti total atau berhenti secara bertahap, ya. Kalau di kepustakaan sih bilangnya harusnya sih berhentinya total, ya. Tapi kalau misalnya berhenti secara bertahap kan lebih manusiawi, ya. Kita bilangnya mungkin ya tadi dibilangin awalnya sebungkus, terus habis itu dia mulai hitungan batang dan suatu saat harusnya total ya. Nah, ini quick plan kita bilang ya. Plan yang jelasnya ini kalau bisa sih terukur gitu. Bahkan kita bilangnya harus disupport, lagi-lagi harus ada yang support, harus ada yang ingetin. Saya sih tetap mengizinkan pasien saya untuk berhenti seperti ini. Ya, boleh kok prosesnya ya dihargai sekali kalau emang eh, Pak Amang ya, Pak Amang mau berhenti merokok Pak Amang. Saya dukung Pak, syukurlah. Iya tuh buat Amang Budi kalau bisa mau berhenti merokok didukung sama dokternya tuh ya. Didukung sama kita semua lah ya dok ya. Oke dok, sebelum kita pamit sore hari ini ada satu lagi. Dok, apakah siwak bisa menjadi pengganti atau meminimalisir kecanduan rokok? Kalau penelitian saya belum lihat, tapi kalau Mhm, saya asumsikan siwak menyiwakan ya. mhm. Menyiwakan berarti sesuatu dimasukkan digigit kan ya, Betul. digigit sampai ini kan ya. Ya saya asumsikan bahwa iya bisa, bisa. Saya Bisa ya dok ya. yakin bisa itu. Mhm, Jadi kan kalau kalau mungkin yang ngerokok kan tahu ya kalau misalnya lagi aduh sebatang sedot. Tentunya eh, tidak nyadar ambil batang kedua, batang ketiga. Terus mhm, kadang-kadang ada temen yang nepok, udah stop nih, saya kasih permen karet. Permen karet itu kan sebagai semacam quit plan ya. mhm. Dia ikut makan permen karet dan permen karet tersebut bisa menjeda orang untuk mengambil rokok 4, 5, 6, 7 selanjutnya gitu. Siwak kan kesannya jadi berperan seperti itu sebenarnya. Oke, Sama-sama Pak Am. jadi betul salah satu pengalihan juga dengan siwak Iya, ya dok ya. Oke. ini unik sih sebenarnya ya. Di Hmm, Indonesia nggak terlalu punya kebiasaan nyiwak kecuali di daerah tertentu mungkin ya. Ini menarik betul. ya. Betul. Jadi seperti itu ya. Oke, sebelum kita pamit nih dokter, silakan ada yang disampaikan dulu untuk Ten to Niners yang lagi dengerin sore hari ini. Tentang tema kita sore hari ini, Ten to Niners Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mencoba berhenti merokok. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi untuk para perokok Mhm, aktif di
Indonesia saat ini yang mendengarkan ini, jelas saya urge itu mendorong untuk berhenti merokok. Kenapa? Berhenti merokok itu bermanfaat loh di masa depan buat diri sendiri maupun untuk keluarga yang terkena asap rokok tersebut ya. Oke. Untuk diri sendiri itu bahkan ada penelitiannya yang mengatakan bahwa kalau kita berhenti merokok dalam hitungan berapa bulan, paru-paru kita itu kayak apa? Kayak rejuvenate gitu, kayak healing gitu. Lagi Mhm. sembuh sendiri gitu. Awalnya hitam kan kalau pernah lihat yang paru-parunya hitam, lama-lama dia healing sendiri untuk menjadi paru-paru yang lebih baik. Oke. Biarpun penelitian mengatakan bahwa paparan asap rokok itu sendiri bisa saja sudah men-trigger terjadinya kanker atau kerusakan paru yang permanen di masa depan gitu. Terus kalau ketemu untuk teman-teman yang keluarganya masih merokok, Mhm. kalau misalnya saya asumsikan gini ya, pasti sebel ya, apalagi orang yang tidak tahan dengan asap rokok pasti sebel ya. Kalau bisa sih ya memang ada baiknya kita menasehati dengan cara yang lebih wise juga ya. Kalau misalnya pun kita kita bisa pancing dengan cara kalau misalnya di masa depan mau berhenti merokok, nih sini saya bantu, saya dukung untuk berhenti merokok ya. Dan bahkan pengalaman saya ada orang yang sudah berhenti merokok itu bisa relapse atau kambuh lagi Oke. atau muncul lagi ada keinginan untuk merokok lagi. Betul. Ada hubungan dengan sosial, ada hubungan dengan dok bosen dok rokok itu untuk mengisi bosen saya gitu. Ya itu Biar gak tetap kabur kita ya, Dok, ya? benar benar benar. Jadi kita dukung untuk berhenti merokok ya. Terus kalau untuk bagi tenaga kesehatan yang mendengar ini, saya ada poin ya, ada poin 5A namanya. Pertama, ask itu tanya, yang tadi saya jelasin sebetulnya. Ask tanya apakah orang tersebut mau berhenti merokok apa enggak. Advice, kita kasih nasihat ya. Assess, kita kaji. Misalnya dia udah mau berhenti merokok, kita bikin mana quit plan-mu atau mana rencana untuk berhenti merokoknya. Asis kita temenin ya. Mhm. Jadi kalau ada temen yang mau berhenti merokok, kita bro gimana lu jadi ganti rokok misalnya, Mhm. arrange, kita jadwalkan kalau emang diperlukan bantuan kedokteran. Tapi sayangnya punten yang tadi saya bilang, saya nggak punya obat untuk terapi pengganti nikotin untuk Mhm. di Bandung itu sendiri. Tapi saya yakin klinik-klinik berhenti merokok di Jakarta dan lain-lainnya mungkin saja ada ya. Mungkin gitu Kang Cia. Oke, terima kasih dokter sudah berbagi ilmu, berbagi informasi sore hari ini. Tetunainus bersama Dr. Ferdian, SPPD Sub SPPMK dari Promkes RSS Bandung tentang tema kita sore hari ini. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mencoba berhenti merokok. Dokter, selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih banyak sekali lagi dan selamat Sama-sama. menjalankan ibadah puasa ya dok. Ya, Salam sama-sama. untuk salam untuk teman-teman di Promkes RSS Bandung dok. Ya, sama-sama Kang Baik. Cia. Kang Terima Cia, kasih, salam Dok. juga untuk teman-teman di sana ya. Terima kasih. Itu dia sikat seputar informasi kesehatan untuk sore hari ini. Cia Wargana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be trendsetter, don't be follower. Terima kasih dokter.